Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tidak diragukan lagi, bekas hangus pada harta kuno yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya ditutupi dengan jenis larangan misterius yang sama seperti penguasa Xuan Huang. Dan dengan akhir misteri, itu bisa dibuka. Saat Sui memikirkannya, gerakan aneh yang disebabkan oleh penguasa Xuan Huang menghilang, kembali ke keheningan, dan penglihatan di langit juga menghilang. Sui kembali menatap Xuan Huang Qi. Anda dapat melihat bahwa harta ini seperti batu giok ilahi, jernih, permukaannya dipenuhi dengan gumpalan kilau abu-abu yang kacau, dan napasnya agung dan tak terbatas. Pada saat ini, Sui bergidik dan terkejut. Di penguasa hitam dan kuning ini, ada sumber kekacauan yang misterius, dan napas semacam itu tidak lebih lemah dari sumber neter, bahkan lebih lebar dan lebih tebal. Perlu dicatat bahwa Sui pernah menjelajahi asal Netherworld di jalan reinkarnasi, dan di sanalah dia menyadari arti mendalam dari reinkarnasi. Tapi sekarang, aura chaotic origin power yang terkandung dalam penguasa hitam kuning ini sebenarnya lebih baik daripada Ghost Origin, yang membuat Sui tidak kaget. Kekuatan macam apa ini? Yu Changming gemetar, jelas kaget. Sui berpikir sejenak, lalu berkata, jika tebakanku benar, ini pasti sumber kekuatan kacau milik Xuan Huang Star Realm, yang juga bisa disebut Xuan Huang Mother Key. Dia banyak berpikir. Pada awalnya, Pluto pernah berkata bahwa alam bintang Xuan Huang pada awalnya sangat cemerlang dan cerah, dan dianggap sebagai tempat leluhur segala sesuatu di bintang-bintang. Tidak diragukan lagi, di alam bintang Xuan Huang yang asli, sumber kekacauan sangat kuat. Jika tidak mungkin dianggap sebagai asal dari semua jalan besar dari surga. Dan sekarang, di dalam penguasa hitam dan kuning ini, ada sumber kekacauan. Sejarah zaman kuno terhapus karena bencana misterius, dan semua tradisi praktik terputus dari generasi ke generasi. Cemerlang dan cemerlang. Bahkan sekarang, sangat sedikit orang yang tahu nama Xuan Huang Xingji. Alasan mengapa penguasa hitam kuning ini dapat bertahan dari zaman kuno hingga sekarang tidak diragukan lagi terkait dengan tanda hangus yang disegel pada harta ini. Dengan kata lain, karena kekuatan penguasa Xuan Huang telah dilarang, dia cukup beruntung untuk selamat dari bencana misterius itu. Yu Changming mau tidak mau merasa bingung. Meskipun dia adalah dekan Akademi Tiang Xuan, dia memiliki banyak pengetahuan dan telah membaca banyak buku klasik kuno. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar rumor serupa. Sui secara singkat dan ringkas berbicara tentang Xuan Huang Xingji. Setelah itu, dia berkata dengan penuh emosi, saya akhirnya mengerti sekarang mengapa Feng Lao, yang melukis Xinzai akan membunuhmu Akademi Tian Xuan. Tidak diragukan lagi, lelaki tua berbaju linen yang melukis Xinzai pasti mengerti bahwa penguasa Xuan Huang dari Akademi Tian Xuan telah dilestarikan dari zaman kuno, dan mengandung gas induk Xuan Huang. Huak Xinzai adalah kekuatan di kedalaman langit berbintang. Mereka datang ke dunia liar, mungkin hanya untuk mencari harta karun seperti penguasa Xuan Huang. Bagaimanapun, bahkan kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiu Tian tahu bahwa pada awalnya, Xuan Huang Xingji dianggap sebagai asal mula bintang dan langit, jadi dahulu kala, Pluto diutus untuk menanyakan kabar. Hua Xinzai dan kekuatan lainnya, kemungkinan besar mereka telah memahami masa lalu alam bintang Xuan Huang, dan akan mengirim orang ke sini. Pada saat ini, Yu Changming terkejut, kognisinya telah sepenuhnya ditumbangkan, dan pikirannya penuh dengan hal-hal seperti alam bintang kuning misterius, asal-usulnya. Dari langit berbintang, karakter mitos, bencana misterius, reruntuhan bintang bumi tua. Kata-kata seperti itu. Karena ini tidak tercatat di buku kuno manapun. kejutannya seperti mengungkap sejarah yang terkubur dan mengintip rahasia zaman kuno yang tidak diketahui. Setelah waktu yang lama, Yu Changming bergumam, Tuan Su, jika Anda mengatakan itu, sumber kekacauan di penguasa hitam kemungkinan besar adalah asal-usul bintang-bintang. Langit. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa dikatakan, tetapi perbedaannya terlalu jauh, kekuatan sumber kacau di penguasa Xuan Huang ini tidak lengkap,
itu hanya satu, dan Xuan Huang dibandingkan dengan sumber asli kekacauan di dunia astral, itu seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan matahari dan bulan. Setelah jeda, dia berkata, bagaimanapun, ini adalah kekuatan sumber dari alam bintang Xuan Huang, dan kekuatan Dao yang dikandungnya pasti akan melampaui semua Dao di dunia. Di atas, jika tidak, bagaimana mungkin menarik orang-orang dari Huaxinzai untuk menemukan langit berbintang? Yu Changming secara bertahap menjadi tenang dan menyetujui hal ini. Kekuatan kacau di penguasa Xuan Huang mungkin hanya satu, tapi bagaimanapun juga, itu adalah sumber kekuatan dari alam bintang Xuan Huang, seperti aturan Zhou Tian yang tertinggi di langit berbintang, tentu luar biasa. Bisakah Anda meminjamkan saya harta ini sebentar? Suyi Dao. Yu Changming berkata tanpa ragu, Tuan Su, ambillah. Belum lagi persahabatan antara Suyi dan leluhur mereka dari Akademi Tiang Xuan, baru hari ini, jika Suyi tidak datang tepat waktu, Akademi Tiang Xuan mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Bagaimana Anda tidak bisa membalas kebaikan yang begitu besar? Terlebih lagi, penguasa Xuan Huang, harta yang tidak dihargai oleh Akademi Tian Xuan mereka, terungkap ke warna aslinya tepat di tangan Suyi. Pada kehidupan sebelumnya, dia benar-benar telah menyimpulkan sesuatu. Tapi dia tidak dapat menginjakkan kaki di jalan yang lebih tinggi. Alasannya adalah bahwa alam bintang Xuan Huang ini rusak, dan telah direduksi menjadi pasar bintang lama-lama sekali. Bumi. Ini membuatnya tidak dapat memahami dan memahami asal-usul alam astral secara lengkap, jadi bagaimana dia bisa membuat terobosan? Namun, penonton mengingatkan Su Yi bahwa jika dia dapat menemukan asal-usul sebenarnya dari dunia ini di alam bintang kuning misterius yang bobrok ini, dia akan dapat menyimpulkan asal-usulnya. Dari alam ini sendiri. Hukum lengkap dunia ini? Dan sekarang, dengan munculnya penguasa Xuan Huang, Su Yi memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi kekuatan asli dari dunia bintang Xuan Huang. Bagaimana Su Yi tidak bersemangat? Perhatikan bahwa dia bereinkarnasi dan dibangun kembali untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi. Sekarang, dia tidak hanya menemukan tujuan yang jelas, tetapi juga lebih jauh menangkap peluang untuk mencapai tujuan ini. Nasib, sungguh luar biasa, saya datang ke Akademi Tian Xuan untuk mencari tahu keberadaan Jingxing, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan yang salah, biarkan saya melihat penguasa Xuan Huang. Su Yi menghela nafas. Memang benar bahwa penguasa Xuan Huang hanya membawa kekuatan sumber kacau milik alam bintang Xuan Huang. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia mungkin telah mengumpulkan sejumlah harta seperti penguasa hitam. Tapi hanya memikirkan ini, Su Yi terdiam. 500 tahun yang lalu, ketika ia bereinkarnasi dan dibangun kembali, Taixuan Dongtian mengalami perubahan drastis. Magang muda Qingtang bahkan memonopoli seluruh gua Taixuan. Dalam keadaan ini, harta yang dia tinggalkan di rumah harta karun surga gua Taixuan pasti sudah dirampok sejak lama. Sama seperti hari ini, harta Xuan Lei Jinzu berada di bawah kendali Wang Tianyun, tetua tertinggi dari Ascension Sword Court. Memikirkan hal ini, Su Yi mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Ini bukan milikmu, atau diambil, dan bukan milikmu. Su Yi berbisik, matanya menjadi acuh tak acuh dan tenang. Dia tidak khawatir tentang apapun, kumpulan harta karun kuno dengan tanda hangus yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya, bahkan jika direnggut, tidak akan berguna. Karena mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengendalikan misteri akhir, secara alami tidak mungkin untuk mengungkapkan kekuatan terlarang dari kastil-kastil kuno itu. Satu-satunya hal yang patut diwaspadai adalah apakah ada keturunan Huaxinzai lain selain lelaki tua berkabung yang terbunuh hari ini. Segera, Su Yi melepaskan pikirannya yang mengganggu dan berhenti memikirkannya. Dia memiliki pikiran yang kosong, memisahkan seberkas kesadaran spiritual, dan mulai bermeditasi merasakan sumber kekacauan di penguasa hitam. Tianwu Sensan. Ini adalah gunung terkenal yang diberkati tanah yang tiada duanya di dunia liar. 500 tahun yang lalu, murid agung ahli pedang Xuanjun, Fima, mendirikan Liga Xuanjun di gunung ini, yang mengejutkan dunia dalam satu gerakan. Adikku Yeluo, belum ada kabar.
Di sebuah aula, Vima berdiri dengan tangan di belakang dan bertanya dengan santai. Dia tinggi dan megah, mengenakan jubah lengan lebar polos, berdiri sesuka hati, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Di aula, seorang pelayan tua kurus berbicara dengan hormat. Menurut pendapat saya, saudara muda Ye Luo mungkin tidak akan kembali. Bima menghela nafas pelan. Tuan Ye Luo mungkin mengalami semacam kesulitan dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Pelayan tua itu berbisik. Alasan. Pada akhirnya, suaranya menjadi rendah. Mungkinkah Master memperhatikan sesuatu? Pelayan tua itu berkata. Ekspresi Bima berubah-ubah untuk sementara waktu, dan dia melambaikan tangannya setelah beberapa saat, dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Pergi, katakan padaku bahwa Suster Malo, dan biarkan dia datang untuk melihat saya." Iya. Pelayan tua itu menerima pesanan. Hanya ada satu orang yang tersisa di aula. Dia mengeluarkan giok dari lengan bajunya. Slip batu giok ini dikirim dari dunia bawah oleh muridnya Sang Guan Jie, dan baru saja dikirimkan kepadanya hari ini. Isi dari batu giok itu membuat Vima kacau balau. Bahkan, belum lama ini, dia belajar tentang beberapa hal di Netherworld, dan juga tahu bahwa perubahan yang menghancurkan bumi terjadi di Underworld. Huo Yao meninggal, dan malam pun hening, bahkan dia murid-murid sejati itu juga menghilang secara misterius. Saat itu, Bima menyadari ada yang tidak beres dan ada yang tidak beres. Sayangnya, Netherworld terlalu jauh dari Great Wilderness, dan mustahil untuk menanyakan berita tertentu dalam waktu singkat. Dan hari ini, ketika saya mendapatkan slip giok yang dikirim kembali oleh murid saya Sang Guanji, itu membuat Vima benar-benar mengerti. Hanya saja kebenaran membuat Bima sulit menerimanya untuk sementara waktu. Diam cukup lama sendirian, Bima menghela napas panjang dan bergumam, "Tuan, apakah Anda telah bereinkarnasi?" Oh, tidak heran kakak muda Ye Luo, yang selalu mengagumi dan mengagumi saya, tiba-tiba menghilang. Ada berita. Dan murid-muridku, aku takut mereka semua berpikir bahwa aku adalah pengkhianat yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhur, dan mereka sangat kecewa padaku. Sayang sekali bahwa saudara muda Huo Yao, baru lebih dari 500 tahun sejak dia menjadi kaisar, dan dia meninggal bahkan sebelum menginjakan kaki di alam Xuanhe. Bima mengeluarkan sebotol anggur dan menyesapnya dalam diam. Segera, dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Guru, saya sudah lama tahu bahwa Anda tidak dapat meninggal dengan mudah, dan saya akan tahu cepat atau lambat suatu hari nanti, kemungkinan besar kamu akan mati. Akan kembali lagi. Bahkan, aku menantikan hari ini." Omong-omong, mata Bima menjadi dalam dan tenang, dan tidak ada lagi gejolak emosi. Dulu, aku menghormatimu seperti seorang ayah dan takut padamu seperti langit. Tidak akan pernah lagi. Bima meminum semua anggur di dalam panci. Pada saat ini, dia tampaknya akhirnya mengambil keputusan, dan seluruh orang dipenuhi dengan kekuatan yang memaksa. "Tuan, apakah Anda mencari saya?" Suara renyah terdengar di luar aula. Setelah itu, sosok menawan masuk. Dia mengenakan blus biru dan gaun kuning aprikot, rambut biru gagaknya ditarik tinggi, memperlihatkan leher angsa putih salju yang ramping, dan wajah cantik yang cerah dan jernih. Dan ketika dia menatapnya, dia memiliki keagungan yang menakutkan yang membuat orang tidak berani memperlakukannya sebagai seorang gadis. Malo. Keturunan keempat Taixuan Dongtian. Dia memiliki bakat tersendiri, akar yang luar biasa, dan penuh dengan semangat dan kecantikan. Dahulu kala, dia dikomentari oleh gurunya Xuanjun Swordmaster, tangan polos adalah kabut hijau, dan pakaian terbungkus asap ungu. Ini adalah keindahan bawaan Malo. Kakak, lihat ini. Bima tersenyum, mengangkat tangannya dan menyerahkan kotak giok kepada Malo. Malo membukanya dan melihat bahwa di dalam kotak giok ada manik-manik hijau seukuran telur merpati. Apakah ini? Manik-manik laut. Malo terkejut. Iya, itu saja. Bimal tersenyum dan berkata, adik perempuan, kamu sekarang berada di tahap akhir Suanyoujing. Dengan harta ini, dalam 10 tahun,
kamu akan menyempurnakan Taoismemu ke titik kesempurnaan yang luar biasa. Malo tertegun sejenak, dan ragu-ragu berkata, "Kakak, harta ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya, dan ketika tuannya masih di sana, dia mengatakan bahwa harta ini akan ditinggalkan untuk 8 di masa depan. Saudara junior sia-sia, aku tidak bisa memilikinya." Berbicara tentang tuannya, Malo merasa sedih untuk beberapa saat, dan ada sedikit kesedihan yang tidak terlihat di matanya. Bima menghela nafas, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mencari keberadaan junior brother Bai, tetapi sejauh ini tidak ada petunjuk. Setelah jeda, dia memandang Malo dan suaranya lembut, "Sekarang, tuannya sudah tidak ada lagi. Sebagai kakak laki-laki, tentu saja saya tidak bisa memonopoli harta yang ditinggalkan tuannya. Latihanmu sangat membantu, jika kamu tetap bersamaku, itu akan sia-sia, jadi kamu bisa menerimanya dengan tenang." Malo menggigit bibir merah mudanya dan berkata, "Kalau begitu, ketika aku menemukan kakak muda Bai, aku akan mengembalikan harta ini kepadanya." Bima tersenyum, "Tentu saja." "Kakak senior, apakah ada hal lain yang perlu kamu lakukan kali ini?" Suara Malo renyah. Vimalu terdiam, dan ekspresinya menunjukkan kesedihan, dan berkata, "Saudara muda Huoyao." Dia sudah mati. Malo menjadi pucat karena terkejut dan berkata tidak percaya, "Bagaimana bisa?" Bima berkata dengan sungguh-sungguh, "Di Netherworld, ada pria yang sangat tercela dan tak tahu malu, dan orang itu tidak tahu dari mana asalnya. Dia pandai Taoisme dan seni rahasia. Orang inilah yang berpura-pura menjadi tuannya, dan membuat saudara muda Huo Yao lumpuh, secara keliru mengira bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari tuannya, dan dia tidak siap sama sekali, jadi dia dilukai oleh orang ini." Mendengar ini, Malo tidak bisa menahan amarahnya, pengkhianat itu berani berpura-pura menjadi tuan. Wajahnya yang jernih dan cantik penuh dengan niat membunuh yang tak terselubung. "Adik perempuan, jangan terpesona oleh kemarahan, pengkhianat itu sama sekali bukan orang yang santai. Ketika dia berpura-pura menjadi tuan, dia membiarkan Huo Yao dan adiknya menjadi ditipu. Bisa dibayangkan bahwa orang ini benar-benar bermaksud jahat." Bima tampak serius, dan, sejauh yang saya tahu, saudara muda Yeluo telah sepenuhnya dikendalikan oleh pengkhianat ini, berpikir bahwa pengkhianat ini adalah reinkarnasi dari guru, ini adalah hal yang paling penting. Itu membuatku khawatir. Bahkan adik laki-laki Yeluo dikendalikan oleh pengkhianat itu. Malo kaget dan marah, serta merasa merinding di hatinya. Dia tahu betul betapa kuatnya Daoxing Huo Yao dan Ye Luo, dan di dunia liar ini, mereka juga merupakan tokoh top kelas 1 di ranah Xuan Yu. Tapi salah satu dari mereka terbunuh, dan yang lainnya disihir, orang bisa membayangkan betapa mengerikan perilaku pengkhianat itu dan betapa kejam metodenya. Malo mau tak mau berkata, "Saudaraku, siapa pengkhianat itu?" Karakter bernama Suyi. Alis Bima penuh kekhawatiran, dan, jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan segera datang ke alam liar. "Bagus sekali." Malo menggertakkan giginya dan berkata, "Ambil saja kesempatan ini untuk menangkapnya, selamatkan junior brother Ye Luo, dan balas dendam kakak senior Huo Yao." Bima menghela nafas dan berkata, "Kakak, jangan marah, orang ini sama sekali bukan orang biasa, aku punya firasat bahwa dia ada di sini di dunia liar, kemungkinan besar akan mengulanginya. Trik lama dan berpura-pura menjadi guru. Atas nama Zun, kita akan berurusan dengan keturunan Taixuan Dongtian kita ini. Juga, dengan kemampuannya, dia bisa membunuh junior brother Huo Yao dan membingungkan pikiran junior brother Ye Luo." Bisa dibayangkan betapa menakutkannya lawan seperti itu. Kata-kata ini membuat Malo merasakan tekanan yang berat dan berkata, "Kakak senior, lalu Apa yang harus kita lakukan?" Bima tampak serius, dan berkata dengan tegas, "Kamu tidak perlu khawatir, saudari, aku akan melakukan segala yang mungkin untuk menghancurkan pengkhianat yang berpura-pura menjadi tuan ini." Malo mengangguk dan berkata, "Saudaraku, aku akan membantumu ketika saatnya tiba. Dan NBSP, kamu akan tertipu olehnya, dan kamu akan diturunkan ke level junior brother Ye Luo."
Setelah jeda, Vima berkata dengan tegas, untuk membersihkan pengkhianat itu, serahkan padaku. Segera, Malo pergi. Melihat sosoknya pergi, Vima terdiam sejenak, dan berkata, seseorang. Diam-diam, seorang pria berpakaian hitam muncul di aula, menangkupkan tangannya dan berkata, apa perintah Tuhan? Kirim orang untuk menyebarkan berita ke seluruh Kyushu liar, mengatakan bahwa ada pengkhianat bernama Suyi yang berpura-pura menjadi master pedang Suan Juntek Suandong Tian Patriark saya, tindakan tercela seperti itu keterlaluan, surga dan bumi tidak diperbolehkan. Mulai sekarang, orang ini adalah musuh publik Liga Suanjun saya. Suara Bima nyaring dan fasih, siapapun yang menemukan petunjuk tentang orang ini dapat datang ke Suanjun Alliance untuk menerima hadiah. Selain itu, tidak peduli kekuatan kultivasi mana, jika mereka berani menggunakan masalah ini untuk membuat masalah, aliansi Suanjun saya tidak akan lunak. Ya, Pria berbaju hitam itu dengan kagum menerima perintahnya dan bergegas pergi. Guru, jangan salahkan para murid atas serangan pendahuluan, aliansi Suanjun para murid didirikan atas nama Anda. Jika Anda kembali, bagaimana para murid harus menghadapi diri mereka sendiri? Aliansi Suanjun. Bagaimana saya harus menangani diri saya sendiri? Bima bergumam dalam hatinya, aku akan membuat dunia mengerti bahwa Master Pedang Suanjun tidak akan pernah kembali hidup-hidup, bahkan jika kamu muncul, kamu hanya palsu. Tentu saja, saya tahu bahwa tindakan seperti itu tidak akan mampu melawan Anda. Tetapi saya akan memperkeruh perairan dunia liar ini terlebih dahulu, dan kemudian saya akan benar-benar membagikan hasilnya kepada Anda. Pada saat ini, pelayan tua yang telah pergi sebelumnya tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan cepat, Tuanku, berita baru saja datang dari alam Tianxuan bahwa Feng Lao dan Wang Yuntian dari pengadilan pedang Yuhua dan partainya, seluruh tentara telah dimusnahkan. Begitu kata-kata ini keluar, pupil Bima tiba-tiba menyusut, wajahnya sedikit berubah, dia tampak tidak percaya, dan berkata, Penatua Feng. Sudah mati. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.